Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang keempat yang bertemakan Ayo Membayar Zakat. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan dijadikan anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyebutkan hikmah berzakat. Nah, setelah mempelajari materi sebelumnya, yaitu arti zakat, syarat wajib zakat, dan harta apa saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, kali ini kalian akan mempelajari tentang orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik zakat. Mustahik zakat atau yang artinya orang yang berhak menerima zakat. Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, 8 golongan yang berhak menerima zakat itu, yang pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mempunyai tenaga untuk bekerja, tidak ada pekerjaan, dan tentunya tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhannya. Itu namanya orang fakir, dan orang tersebut wajib atau berhak menerima zakat. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, seseorang bekerja setiap harinya mendapatkan penghasilan 50.000. Akan tetapi dia kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan sehariannya yaitu 100.000. Berarti orang tersebut tergolong orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Siapa yang dimaksud amil? Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam.
untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah orang berutang. Artinya orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam misalnya. Jadi orang yang banyak hutang tapi berhutangnya bukan untuk maksiat, untuk kemaslahatan umat, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Sedangkan yang ketujuh, hamba sahaya. Siapa yang dimaksud hamba sahaya? Yaitu budak yang harus dimerdekakan. Sedangkan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Nah, ini adalah golongan yang berhak menerima zakat, ada 8. Nah, apa saja yang menjadi hikmah berzakat? Artinya ketika orang muslim berzakat itu mendapatkan hikmah apa sih? Mendapatkan manfaat apa sih? Banyak manfaatnya. Di antaranya membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Karena sifat kikir, tamak dan rakus ini termasuk sifat tercela, sifat yang mengotori hati manusia. Pelakunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga sifat tersebut harus dibersihkan dengan cara apa? Melatih setiap mendapatkan harta, maka harta tersebut harus dibayarkan zakatnya. Yang berikutnya, hikmah berzakat adalah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Karena membantu itu adalah perintahnya Allah. Sehingga ketika manusia mau membantu orang lain, maka dia dicintai oleh Allah. Berikutnya, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika manusia tidak melakukan aksi sosial, berjiwa sosial, maka menjadi manusia yang kurang sempurna, yang kurang bermanfaat. Maka berzakat itu mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang berikutnya adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena harta itu bagian dari besok ketika di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban. Dari mana harta itu, untuk apa harta itu, sehingga harta termasuk bagian dari amanah yang harus dimintain pertanggungjawaban. Yang berikutnya adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Artinya, suatu saat Allah bisa mengambilnya, suatu saat Allah bisa menggantinya, suatu saat Allah bisa menguranginya, atau sebaliknya, ketika ikut atau mengikuti perintahnya Allah yang sehingga Allah ridho, bisa jadi Allah menambahi yang lebih banyak. Maka itu bagian dari hikmah berzakat dan seterusnya. Semoga
bermanfaat dalam pelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.